Selamat sore YouTuber, selamat sore. Halo teman-teman. Ya, ini ku jalan-jalan sore. Ya, ini lagi keluar. Kali ini gue mau berbicara tentang apa ya? Curhat deh. Curhat berbagi ilmu. Kita kan posting di YouTube ya. Jadi tentang YouTube aja deh. Ya, walaupun ilmu gua, cakep banget. Walaupun ilmu gua nggak bagus-bagus banget, ilmu gua nggak jago-jago banget. Dibilang jago kagak. Subscribernya masih kecil. Dibilang ngeriset. Masya Allah, cantiknya itu matahari. Ya, mudah-mudahan nanti malam nggak mendung, nggak berawan, tapi ngeliat di ujung sana tuh, sebelah sana, kalau kalian bisa lihat di sebelah selatan tuh, aduh gelapnya. Jadi nggak berharap bisa lihat bintang, tapi kalau lihat di utara tuh, yang di barat tuh ada awan-awan dikit. Ya, berdoa mudah-mudahan bisa dapat gambar Bima Saktinya menggunakan GoPro tentunya. Kuantitas dengan kualitas ya. Kuantitas itu apa? Artinya sering upload gitu, tanpa kasarnya ya, tanpa memikirkan kualitas. Jadi seperti daily vlog gitu ya, walaupun ada daily vlog yang kualitas ada gitu, itu kan skillnya udah expert gitu. Nah, ini kan gua kan belum expert gitu. Jadi gua berbicara tentang kualitas dengan kuantitas. Kenapa gue bilang kok gue menggunakan kuantitas? Karena gue masih belum bisa kualitas dari segi editing. Contohnya seperti itu. Jadi dari segi editing itu gue masih belum bisa. Nah, makanya jadi gue berpikir gue menggunakan kuantitas. Kalau kuantitas gue mau mencoba nih, caranya lagi Bang Tara Art. Tara Gaming, soalnya channelnya banyak banget. Waktu itu pernah dia kena pertanyaan begini, langsung aja ya, kena pertanyaan begini, Bang, kalau video kita kualitas sama kuantitas itu yang mana yang lebih banyak gitu, pendapatannya gitu. Terus Bang Tara ngomong sama aja. Kalau kualitas itu kan dia kan istilahnya dia ngupload tuh sebulan sekali kalau nggak salah ya. Kayak misalnya kayak Bayuska kan dibikin ada dua channel. Kualitas tuh channelnya kalau nggak salah Bayuska. Kalau yang kuantitas, yang nggak memikirkan kualitas, itu di Bayuska Daily gitu. Contohnya seperti itu. Terus, nah itu gue sekarang juga gue lagi berusaha mencoba di kuantitas. Kenapa kuantitas? Ya, cuman kerugiannya kuantitas, lo harus banyak ide, Jack. Gitu, lo harus banyak ide, harus banyak sering-sering ngevideoin gitu. Kalau kualitas lo cukup satu tapi blek gitu, bagus, orang banyak nonton. Nah, terus yang kedua adalah durasi. Kalau bagi motor vlogger yang baru-baru, gue juga baru sih termasuk hitungannya, orang baru ngupload berapa gitu.
gue hitungannya juga termasuk apa YouTuber baru gitu. Ya kalau yang baru-baru durasi yang kayak motor vlogger tuh durasi yang bagus tuh berapa gitu. Kebetulan di tempat gue tuh sayangnya nggak ada yang komen. Emang jahat kalian jahat. Gak ada yang komen, jadi gue nemuin ramuan itu sendiri dengan cara ya suruh nonton teman-teman gue survei gitu, nonton teman-teman gue survei apa gimana. Akhirnya kan gue survei sendiri gitu. Jadi durasinya ini sekitar 20 menit. Ya kebanyakan temen gue bilang boring bang gitu. Boring banget gitu. Terus kalau yang 10 menit, kalau kontennya bagus ya, kecepetan gitu bilang. Tapi kalau kontennya jelek ya jelek banget gitu. Jelek ah, ngomong apa sih lu, gue gituin gitu. Terus terus akhirnya gue berkesimpulan, jadi durasi berapakah yang tepat gitu ya. Terus gue berkesimpulan durasi yang tepat itu antara 10 sampai 15 menit. Di bawah di atas 10, di bawah 15 menit gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru, silahkan mencoba bikin videonya di atas 10 atau enggak di bawah 5 menit 15 menit. Kalau enggak ya kalau misalnya masih kurang percaya 8 menit lah. Kalau misalnya kalian kurang percaya diri dengan hasilnya, kalau yang vlogger pertama ya, vlogger pertama yang partnya paling panjang gua doang setahu gue. Video perkenalan gue panjang banget itu, hampir sejam. Itu plus gagal lagi itu yang kata yang pertamanya. Kalau kalian simak perkenalan gue itu 2 jam tuh gue ngoceh. Nah gue juga bingung tuh baterai kenapa bisa kuat ya sampai sekian jam gitu. Terus apa ya, jadi gue tahu juga sendiri. Jadi kalau tobat kalau misalnya ada vlogger baru ya, gue sih karena berpengalaman dengan diri gue sendiri, akhirnya gue belajar. Jadi kalau ada motovlogger yang baru, gue komenin gimana. Ya gue juga nih gini gue ngoceh kayak gini, gue nggak tahu juga nih, ada yang dengerin juga, ada yang komen juga nggak ya. Gue sih berharap kepengen ada komen itu penting sih bagi motovlogger baru. Itu sangat-sangat, komen itu sangat-sangat penting bagi motovlogger baru, karena yang menilai bagus enggaknya channel itu bukan motovlogger, itu bukan yang channel yang punya dia sendiri gitu, tapi orang lain. Nah itu butuh banget. Waktu itu kan gue pernah bilang berkali-kali komen ya, tapi nggak ada yang komen. Yang komen cuman nice mas, ya wes, ya apa yang gue perbaikin gitu, gue nggak bisa perbaikin gitu. Jadi kalau ada komen ya, tapi komennya bukan komen ini ya jahat, maksudnya artinya ngeritik, tapi jadi bisa dibedain haters sama kritik ya. Kalau haters tuh dia ngeritik orang tapi tanpa solusi. Tapi kalau orang kritik, dia ngeritik orang tapi sambil ngasih solusinya seperti apa demi kebajuan YouTuber itu gitu. Jadi pentingnya komen tuh sangat penting bagi gue, bagi YouTuber baru ya. Kalau YouTuber besar sih komen nggak terlalu penting kali ya. Kita berinovasi seperti apa. Gue juga sampai sekarang, detik sekarang ini pun gue masih belajar. Iya, masih belajar. Gue masih belajar gimana ya. Yang paling susah itu membius penonton.
Yang paling susah itu adalah membius penonton supaya mau nonton di channel kita. Itu yang paling susah. Kalau udah membius penonton itu udah bisa kalian praktekkan, kalian mau gaya apapun, mau pakai teori apapun tuh kalian udah tutup mata pasti dapat aja gitu. Iya, karena basicnya itu kalau yang membius penonton tuh basicnya dari mana? Kalau gue sih pertama yang gua teliti ya adalah delivery itu penyampaiannya. Terus yang kedua adalah editing yang menarik itu sangat penting gitu. Jadi nggak apa ya, nggak sembarangan gitu ya. Kalau biasanya deliverynya bagus, editing jelek ya itu masih bisa ditutupin gitu. Tapi kalau dua-duanya jelek, kayak gua contohnya delivery jelek, editingnya pun jelek juga seadanya gitu, bukan jelek ya, seadanya, kalian cuman bisa mengandalkan kamera ataupun suara gitu. Terus lanjut lagi ya kayak deliverynya, yang penting ada delivery, terus ada editing itu yang dua itu sebenarnya yang bikin kita membius. Kalau bagi motovlogger itu tidak harus kebut-kebutan, tidak harus apa ya, tidak harus knalpot racing apa, harus berisik-berisik apa, tidak harus. Tapi sebenarnya di intinya yang gue pelajarin ya dari motovlogger, sekian motovlogger yang gue lihat gitu, intinya apa? Delivery. Wow, ya Allah, ramai bener. Ujek-ujekan. Ya, pertama apa? Delivery. Kedua, editing. Tuh. Dua itu kalau kalian udah kuasain tuh dah hebat, top, TOP, GT lah. Kalau dari kamu kita menampilkan gambar dan apa ya, gambar dan suara itu jelas apa jernih, itu juga kayaknya enggak deh, enggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh balik lagi dua itu, yaitu adalah delivery, penyampaian. Terus yang kedua adalah di editing ya, editing apa aja, mau editing tentang gambar, mau editing lagu, film, apa aja deh, yang penting editing. Kalau kita di YouTuber ya otomatis editing film, bukan editing suara gitu kan. Kalau editing suara kan biasanya kan itu penyanyi gitu. Teknik-teknik yang editing itu bisa dipakai dengan sistem shuffle. Apa ya, shuffle itu istilahnya, scene itu kan dibagi, kadang-kadang dibagi-bagi gitu. Kita shuffle, yang depan jadi belakang, belakang jadi depan gitu, istilahnya ngono. Wah, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Gue Bongki out. Dadah. 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 Bye.